pocong itu terbang atau pocong itu terbang atau hantu-hantu gitu. Kan aku anak indigo, kalau iya aku sih. anak indihome, Iya sih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rahmatiki Putri Cantika. Nah sahabat, kali ini aku ke rumahnya Kak Grita mau ketemu Kak Prisli. yeay, akhirnya aku ketemu sama Masya Allah, ya Allah. Aku tuh tadi sempet tanya-tanya udah di videonya Kak Grita, udah tanya-tanya karena kan aku kayak penasaran gitu loh. Sebenarnya mereka tuh ada atau enggak? Iya, bukan karena menantang atau kayak gimana, tapi karena emang ada gitu kan. Ada. Oh ini buktinya yang tadi kamu udah lihat tuh. Jangan deh, jangan lagi ya. Mohon maaf, matanya aja saya lihat serem sekarang. Mohon maaf ya. Ini semuanya serem emang. Namanya serem, orangnya serem, emang serba serem. Kak, aku tuh penasaran banget sama apa yang ada yang menjagain sekitar aku gitu loh Kak. Jadi kan aku biasanya kan kalau misalnya lihat-lihat konten serem-serem gitu pasti ada aja orang yang jagain kita gitu loh. Apa aja sih yang jagain aku dari kecil hingga sekarang gitu loh. Kalau nanya tentang sosok penjaga, sebenarnya yang aku lihat kamu yang ngejagain itu secara garis keturunan keluarga. Kayak dari mamahnya mama ya, kayaknya ada yang jaga. Soalnya dia pakai bajunya bener-bener kebaya lama, terus dikonde udah lama, dan kayaknya itu emang ngejagain secara keluarga. Karena gini, mamanya kakek Kei itu sering banget punya feeling sebelum terjadi suatu hal. Misalnya kakek Kei mau sakit atau mau apa, pasti dimimpiin atau ada sesuatu hal dulu feelingnya kuat. Oh Itu iya, bener iya betul. Jadi kayak aku misalnya nih ya mau kemana gitu ya, tiba-tiba sebelum kemana itu aku mimpi dulu. Loh, Iya. aku kok pas waktu kesana, loh aku kok kesini? Kayak deja vu, jadi kayak Iya. kok kayak sama gitu ya. Iya kok sama gitu. Aku sering banget ngalamin seperti itu. Karena kelihatan dari sosok penjaganya itu dia ngasih feeling yang kuat ke mamanya Kak Kiki dan turun sekarang ke Kak Kiki gitu. Tapi yang ngejagain bener-bener positif, baik, gak usah takut. Jadi Karena dari kalau dulu yang aku lihat ya, maaf ya, maksudnya kalau bicara tentang kesuksesan kakak yang sekarang makin panjang, makin sukses, dan bisa dibilang tiba-tiba kan di daerah sana. Takutnya tuh kan kalau di sana tuh masih banyak juga orang yang ngerasa ih sirik kak, ih irik, coba buat mengirimi sesuatu mungkin ke rumah, ke dalam pagar, di luar pagar, mengirimi itu nggak bakalan kena. Karena ini jaganya lumayan baik dan kuat, jadi aman. Karena kalau aku ya biasa ketemu sama artis-artis lain, itu sering banget dapat kiriman dan pasti ada yang berhasil. Nah kalau kakak enggak sejauh ini? malah yang berhasilnya lebih ke urusan cowok ya, selalu bermasalah ya urusan cowok. Iya. Kenapa sih Kak itu urusan cowok itu kok aku kayak selalu gagal dan gagal terus? Kuncinya dengerin mama kamu. Tuh, dengerin. Iya. Enggak Kak, menurut Nggak Kak- apa. Ya, Gini, wajar maksudnya secara tipikal Kak Kiki ini orang yang nggak apa-apa lah, baik, nggak apa-apa lah, coba deket kan nggak masalah. Padahal mamanya udah ngomong jangan, nggak usah. Itu tuh paling ikutin itu dulu karena feeling orang tua ya, maksudnya terlepas dari siapa yang menjaga kita, terus kayak gimana sosok penjaganya, feeling orang tua itu adalah feeling terbaik buat anaknya. Jadi kuncinya kalau mau abis ini ketemu cowok terus langgeng kayak hubungannya Kak Ite, langgeng, dengerin orang tua, dengerin mama. Tapi sekarang lagi nggak fokus kan ke cowok, nggak perlu fokus. Iya dulu sih lah. lagi nggak fokus, tapi 2 hari ini fokus lagi mulai ya. lagi. Cowoknya ya juga gitu soalnya. Oh cowoknya balas chatnya lama. Bukan, dulunya gombal, ya kan. Terus sekarang gembel. ya begindang gitu kan. Terus apa lagi? Apa yang mau ditanyain? Kira-kira menurut kakak itu aku itu bakalan kayak ada yang serius nggak sih yang sama aku gitu? Masalah cowok nih. Pastinya ada, tapi gini, kamu itu kalau ngerespon orang terlalu baik, jadi cowok tuh ngerasa oh gampang ya dideketin, tuh orangnya juga terlalu merespon, terlalu welcome gitu.
Nah, mulai sekarang dibatasin. Kenapa? Ketika orang cowok tuh gini, kalau kamu merespon sangat baik, kakak perhatian sama tuh cowok ngerasa ya udahlah ya, udah berhasil nih dapetin KKI, tinggal jadian deh, tinggal pacaran. Kalau kamunya cuek, mereka makin penasaran. Oh gitu. Jadi harus dibikin cuek-cuek dikit, cuek-cuek gimana gitu. Ini lucu loh anaknya, emang bener. Enggak, menurut kakak itu aku nikahnya kapan sih? Kira-kira gitu. Ya orang emang enggak yang Aku nggak bisa baca masa depan. oh ya udah. Tapi kalau dari sekarang ya, menurut aku emang fokusin aja dulu ke apa yang mau kamu capai. Untuk berapa tahun ke depan itu aku bakalan jadi apa sih kak? Aku sebab aku takut berapa tahun ke depan aku bakalan sendiri lagi kayak dulu gitu loh. Insya Allah enggak. Kenapa? Karena yang penting gini, ketika ada kesempatan, manfaatkan itu sebaik mungkin. Manfaatkan itu. Dan apa yang perlu dimanfaatin, hasil dari kesuksesan kakak sekarang disimpan. Kenapa? Karena nanti kamu, itu juga modal kakak buat tunjukin ke semuanya. Oh, ini loh aku hasilnya. Ada loh hasilnya. Jangan kalian kira aku cuma hahaha doang, capek-capean, cuma buat jadi bahan omongan doang. Tapi aku mempunyai hasil yang kalian di luar sana yang ngatain aku nggak bisa dapetin itu. Itu yang perlu diciptain. Makanya maksud aku sekarang jangan, kakak tuh kan orangnya pemikir. Iya. Pemikir banget. Iya. Apa-apa mikir, aduh tadi gimana ya, terus juga aduh besok kayak gimana ya, Iya. takut apa. Mulai coba buat terima aja, jalanin aja, santai aja, nggak apa-apa dipikirin, tapi jangan terlalu dipikirin, karena itu nanti ngefeknya ke kamu nggak bisa fokus ke satu titik. Jadi tetap harus fokus. Paham nggak? Paham kan? Insya Ya, Allah. gini, misalnya nih kakak suka pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Kakak udah bener-bener suka buat bikin puisi. Tapi tiba-tiba ada temen kakak yang udah KKI nih, les bahasa Inggris, les matematika. Karena kamu orangnya gampang ke distract, kamu ngambil, oh yaudahlah les bahasa Inggris, les matematika. Akhirnya kakak jadi lupa kalau yang kakak kejar itu adalah bahasa Indonesia. Gitu, ngerti kan? Iya, iya. Jadi nggak bisa kalau kamu semuanya itu kamu masukin ke otak kamu, nggak bisa. Tetap harus fokus ke satu titik. Tuh. Oh ya kak, apa lagi? Apa lagi? Menurut kakak, aku takutnya gini loh kak. Next time itu ada nggak yang ngebuat aku jadi kayak mau nyingkirin aku gitu loh? Mau ngejatuhin. Iya. Kalau Next time-nya berbicara, ke ini depan. mau tentang apa? Entertain? Ya boleh seperti itu, boleh ke jodoh juga. Kalau ke jodoh aku nggak paham, tapi kalau entertain itu pasti. Karena dunia entertain itu emang keras. Tapi menurut kakak aku kuat nggak sih begitu? Dan tipsnya itu gimana sih supaya kuat gitu? Gini, jangan terbiasa untuk mengklarifikasi ke banyak orang. Karena gimana pun yang tahu diri kamu, yang tahu kapasitas kamu itu kakak doang. Mau orang ngomong apa nggak apa-apa, karena apa yang mereka lihat itu dari, maksudnya gini, apa yang mereka nilai dari kamu itu dari apa yang mereka lihat. Sedangkan yang tahu kapasitasnya, yang tahu capek atau tidaknya, bahagia atau tidaknya itu kakak. Mulai sekarang harus jadi wanita berprinsip. Yang tadi aku bilang, jangan merespon orang terlalu baik. Jangan. Kalau orang bilang, oh Kiki kok sombong, itu bukan sombong. Tapi kamu tahu, ketika kamu bertemu dengan orang, oh kita baru kenal, aku tahu privacy. Aku tahu yang mana yang harus aku bicarakan, yang mana tidak. Itu kalau baru kenal. Kalau kakak ngerasa punya sahabat, ya udah semuanya kamu share ke sahabat kamu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan terlalu baik merespon orang baru. Itu kuncinya. Oke, terus nah, ya tiba-tiba ada pocong dari ya, jangan kayak gitu lagi kita. Kak Frisly, awal mula ketemu Kak Marsha itu kapan? Kok bisa ketemu? Waktu aku masih kecil, kayaknya sih 3 tahun tuh udah sama Marsha. Cuma dulu aku memanggil dia tuh kakak, karena kan dia di atas aku kan. Pas aku makin tumbuh, ternyata Marsha nggak tumbuh-tumbuh. Jadi nggak manggil kakak lagi. Nggak takut apa kayak lihat hantu gitu? Kan hantu kadang-kadang berdarah atau kayak gimana? Nggak ada yang ditakutin gitu maksudnya? Takut, kalau ditanya takut atau enggak takut. Sampai saat ini aku penakut. Tapi
lebih ke yang aku selalu punya keyakinan kalau derajat kita jauh di atas mereka, jadi nggak perlu takut. Karena gini, kayak yang kakak tadi bilang di YouTube Kak Grita, ketika kita membayangkan dia serem, dia akan serem. Tapi kalau kamu ngebayanginnya, oh enggak kok, dia baik-baik aja, dia nggak akan nyentuh saya, itu nggak akan disentuh sama dia. Karena emang gimana pun ketika jin mau nyentuh kita, itu dia butuh kekuatan yang gede. Oh iya Kak, pernah ada pengalaman yang nggak bisa ngalahin hantu nggak? Sejauh ini alhamdulillah enggak sih. Jadi nggak pernah bilang berantem juga, jadi nggak ada yang kalah atau menang. Tapi selama ini alhamdulillah aku bisa mengatasi itu. Yang paling kakak takutin dari hantu itu siapa? Pocong. Yang tadi berarti ya? Enggak, ya kalau yang Hendrik tuh masih bisa bersahabat karena emang dia baik. Kenapa? Kenapa? Kok? Pocong itu bahu, mukanya hancur, dan pocong tuh nggak loncat. Kalau di film kan loncat ya, lama gitu ngejar kita. Aslinya pocong kan terbang. Kalau di film kan enak, dia lama. Kita mau naik motor mau apa, ribet dia loncat. Kalau aslinya dia terbang. Kok bisa tahu? Jadi Kok bisa tahu Kak? apanya? Kok bisa tahu kayak pocong itu punya? Ya Kakak dia orang suaranya. Kan dia Kok bisa tahu gitu loh? pocong itu terbang atau Pocong itu terbang atau hantu-hantu gitu? Kan aku anak indigo. Kalau iya aku sih. anak indihome, Iya sih. Oh iya Kak. Apa lagi ya? Oh iya Kak. Menurut Kakak, belum tadi bagus banget ya. iya. Menurut Kakak selain yang nenek-nenek yang menjaga aku dari kecil itu siapa lagi kayak menjaga aku gitu? Paling lebih ke ada sosok yang menjaga masing-masing dari pihak keluarga sih, kayak dari kakek. Terus juga nggak tahu ya, tapi aku dapat gambaran kan yang Ada ada berapa? pohon kan dekat rumah. Oh Terus iya juga yang kuntilanak. ada rumah kosong nggak sih, nggak jauh dari rumah ada. Iya ada. Ada ya? Iya. Soalnya aku ngelihat itu dari rumah kosong tuh pindah ke rumah kamu karena banyak binatang mungkin. Itu dia jahat apa enggak sih? Mengganggu, tapi enggak jahat. Mengganggunya tuh dalam artian dia mau keberadaan dia tuh diakui. Terus kalau gitu apa yang harus dilakuin gitu? Untuk Jangan takut, jangan sepanik tadi. Karena semakin kamu takut, mereka makin besar ngambil energinya. kasih saran dong Kak, lebih berani gitu loh. Sebab aku takut jujur. Tapi aku di samping takut, aku penasaran gitu loh. Ada nggak sih sebenarnya mereka gitu? Harus ngomong dalam hati kalau sejahat apapun setan, dia nggak akan bisa ngebunuh kamu, dia nggak akan bisa ngancurin kamu, dia nggak akan bisa sentuh kamu. Semakin itu kamu tanemin, setiap hari aja, setiap kakak mau masuk ke ruangan, oh enggak kok, dalam hati aja, oh enggak kok, dia nggak akan bisa bunuh aku, dia nggak akan bisa sentuh aku. Lama-lama mereka itu akan kebentuk sendiri, kayak pelindung sendiri. Ketika kamu ketemu sama mereka akan, oh katanya kita nggak boleh nyentuh dia. Oh iya Kak, mereka bakalan pergi nggak sih kalau misalnya nih, kalau aku minta orang untuk kayak magerin rumah gitu atau kayak gimana? Ada yang bisa, ada yang tidak. Karena masing-masing dari mereka ada yang dia memang tinggal di sana, ada dari mereka yang udah ada dari tanah itu ada gitu. Jadi udah dari ribuan, ratusan ribu tahun. Enggak, maksudnya yang jahat-jahat itu Oh, tadi bisa. loh. Yang jahat pasti bisa ya. Sebab aku takutnya, ya kalau yang baik-baik nggak masalah ya. Tapi takutnya yang jahat-jahat nanti nggak bisa gitu loh, nggak bisa pergi gitu. Karena di rumah kamu gak ada yang jahat kok. Paling cuma ada kunti yang di pohon aja. Yang di pohon mangga samping rumah itu kan? Aku gak tau pohon apa, tapi ada pohon, dia suka duduk di atas, rambutnya panjang banget, bener-bener panjang. Iya panjang banget kan. Ya itu yang aku bilang. Itu kapan sih kejadiannya? Itu apa ya, sebelum aku jadi artis pokoknya. Sebelum jadi artis, sebelum sebelum Bener dong. jadi selebgram, sebelum jadi selebgram, Artis dong, karena sudah ada di Selebgram. depan TV. sebelum jadi selebgram, itu pas aku foto-foto pakai baju merah gitu, kerudung merah, aku inget banget. Terus aku nggak tahu celananya ya, tapi pas waktu aku gini nggak ada angin, tiba-tiba dari utara, dari arah utara itu wus gitu. Itu Kita lihat di anginnya ujung mata ya? di pohon mangga itu doang, wus gitu. Dan tiba-tiba kayak kakak tahu nggak setan yang salto itu, tapi rambutnya panjang banget.
Seumur-umur aku setan salto belum tuh, setan Nggak, tayang. maksudnya Setan salto tuh gini yang loh, Kak. begini-begini. lewat gini terus kayak pukuannya, tapi aku nggak lihat wajahnya sih. Kalau lihat mungkin pasti serem sih. Jadi mau ngeliat? Nggak mau. Enggak lah, itu dia cuma menunjukkan kalau dia ada di situ. Tapi nggak jahat kan, Kak? Dia menjaga aku. Enggak ngejaga juga, mana siapa yang mau dijaga sama kuntilanak? Enggak, maksudnya menjaga gimana ya, nanti takutnya kalau misalnya ada yang dari luar nggak suka terus ngelempar. Biasanya kan ngelempar apa ya, kepala ayam atau kayak gimana gitu. Emang pernah? Enggak, takutnya kayak paku atau kayak, kan kalau dukun-dukun itu kan Iya. paku atau apa kayak gitu. Nggak akan bisa, karena kan ada yang jagain. Insya Allah nggak akan bisa. Yang penting percaya dan yakin kalau kita punya Tuhan, semua itu atas kehendak Tuhan. Oke. Ya. Ya oke, sekian aja dulu. Oke, sahabat, semoga suka. kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Kak Pris. Dan terus jangan lupa Kak Grita Agatha, karena dari Kak Grita aku ketemu Kak Frisly dan ketemu sama Marsha.